ini di SD Al-Bayan Islamic School sedang ada acara Grand Event of English Contest 2025. Yuk ikutin keseruannya. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Hari ini kita sudah bersama narasumber di acara Grand Event of English Contest 2025, yaitu ada Mr. Joy. Hai, halo Mr. Joy. Nah, teman-teman di sini ada yang ingin bertanya nggak? Mr. Joy udah berapa lama kerja di SCTV? Udah berapa kali usia kamu ya? 24 tahun. Oke, berarti udah cukup lama ya. Nah, dari sekian lama itu kira-kira pengalaman apa aja sih Mr. Joy yang sudah banyak dilalui? Yang paling menarik itu salah satunya mungkin been around the world gitu ya. Saya juga bukan dari keluarga yang kaya, sehingga kemudian pengalaman keliling dunia itu saya alami waktu saya kerja gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, keliling dunia itu ketemu dengan banyak orang. Dan yang menarik adalah ketemu dengan para pejabat negara, petinggi-petinggi negara. Nah, salah satu yang paling berkesan buat saya mewawancarai George Bush di Oval Office di White House di Amerika tahun 2005. Nah, waktu itu kebetulan barengan sama salah satu jurnalis dari Metro TV ya, Najwa, mungkin tahu ya. Itu salah satu yang paling berkesan buat saya. Sebelumnya berarti itu nggak pernah terbayangkan ada di titik itu ya? Nggak pernah sama sekali sih. Saya jadi jurnalis itu bisa dibilang kecelakaan karena aslinya itu backgroundnya teknik geologi. Bekerja di perminyakan 1-2 tahun, terus kemudian merasa kok kayak belum pas gitu ya. Saya ngelamar kerja lagi, tahu-tahu malah masuk ke industri ini. Dan justru malah mencintai industri ini semakin lama, ya semakin cinta. Kayak kenapa saya bertahan paling lama tuh kerja di sini. Gimana teman-teman, keren nggak pengalaman Mr. Joy? Kamu mau nanya nggak Mr. Joy? Mau. Apa? Mr. Joy selain jadi jurnalis, itu kegiatannya apa aja? Oh, kegiatan di luar ya. Salah satunya tuh ngajar ya, jadi dosen. Dulu sempat ngajar 2 tahun di salah satu universitas swasta di Jabodetabek ya. Kemudian juga jadi dosen tamu di banyak kampus. Nah, itu salah satunya. Dan mungkin ini akan jadi next target saya ke depan. Mungkin saya akan ngambil S2 juga untuk bisa jadi dosen yang ya lebih inilah profesional gitu ya. Yang pertama, yang kedua saya juga ada usaha-usaha di luar kebetulan. Itu pernah kelola restoran deh. Udah 3 kali nih kelola restoran. Tapi belum terlalu beruntung. Jadi restoran-restoran ini masih bangkrut. Tapi kalau ya saya sendiri ya Om Jo ini, kalau kalah kayak gitu bukan nyerah. Jadi saya masih punya keinginan lagi nih satu hari nanti bisa bikin restoran lagi gitu ya. Ini ada kesempatan kita bisa usaha. Nah, Om Jo lakukan. Berarti dari cerita Mr. Joy tadi kita bisa belajar bahwa Om Jo itu mau terus berusaha, mau terus belajar dan pantang menyerah. Betul? Oke. Atifah tanya kan? Oke, Atifah mau tanya apa? Ada berapa tantangan pas kerja? Berapa tantangan? Jadi kalau ngomong tantangan tuh gimana ya? Kalau kita kerja jadi wartawan, kalau cuman meliput aja mungkin gampang ya. Tapi kebetulan Om Jo ini kan bidangnya investigasi. Jadi waktu zaman-zaman dulu nih masih turun ke lapangan, itu kita sering banget dapat narasumber tuh yang susah-susah. Yang semuanya itu harus dilakukan pakai candid kamera. Tahu nggak candid kamera? Candid kamera itu kalau kita bilang tuh kamera tersembunyi. Jadi orang nggak tahu di record sama kita, walaupun dia di kondisi ruang publik ya, jadi bukan di dalam. Jadi benar-benar yang boleh lah kita ambil. Nah, itu beberapa kali melakukan dan cukup berbahaya. Contohnya salah satunya waktu Om Joy ngebongkar penjualan satwa dilindungi langka waktu itu di daerah Jakarta Selatan lah. Nah, itu semuanya pakai candid, masuk ke dalam tempat penjualan itu, sempat dicurigai dan sempat dibilang, kamu siapa nih? Polisi hutan atau siapa nih kalau ini kita bisa perkara ini gitu-gitu. Ya, kita ya karena itu investigasi, ya kita nggak ngomong. Ngomongnya cuma mau beli binatang gini segala macam. Sebenarnya tinggi sekali dan banyak tantangan untuk itu ya. Dan sering banget juga tugas yang diberikan di kantor nggak bisa langsung kita selesaiin karena apa? Banyak yang nolak waktu diwawancara. Ya karena mereka merasa ya terganggu atau segala macam. Jadi banyak hal. Kalau kita jadi wartawan itu challenge-nya adalah harus menyelesaikan tugas yang dikasih dari kantor. Tapi sering sekali kita harus pakai akal kita untuk bisa tembusin narasumbernya gitu atau bikin ceritanya yang bagus gitu. Banyak sekali dan ya mulia ya pekerjaan seperti itu gitu. Kalau misalnya adik-adik tertarik. Dan ada juga misalnya aku pengennya jadi wartawan fashion show, bisa nggak? Bisa. Jadi bidangnya banyak ya. Mau wartawan fashion show, mau wartawan sport, mau wartawan apapun bisa. Wartawan lifestyle misalnya, gaya hidup boleh juga. Kira-kira kayak gitu. Berarti tergantung minat ya? Tergantung minat. Kalau kebetulan minatnya memang cari tantangan terus. Teman-teman ada yang bertanya lagi apa sudah cukup? Sudah cukup. Oke, setelah Mr. Joy datang kemari mengikuti kegiatan tadi, apa sih kesan yang dirasa oleh Mr. Joy? Nah, ini kan jadi kalau bisa dibilang nih first experience ya. First experience pasti menarik banget. Karena pengalaman pertama itu adalah challenge ya. Jadi kalau teman-teman tahu ternyata pada saat kita ngomong di depan adik-adik yang masih muda-muda ini, ya tidak semudah yang dibayangkan. Kalau kita mikirnya, oh ngomong sama adik-adik yang muda ini pasti gampang. Ternyata nggak begitu juga. Tapi kalau saya lihat tadi, teman-teman ini antusiasnya luar biasa. Saya ngomong nih dengan kondisi yang kayak gimana caranya nurunin supaya bisa ngobrol layaknya sama yang seumuran. Kan nggak mudah ya. Nah pada saat itu ternyata sebagian dari mereka tuh sadar apa yang saya sampaikan dan tertarik. Antusias banget. Jadi waktu saya challenge untuk coba maju ke depan, perkenalkan diri, itu mereka lancar sekali. Dan yang menarik adalah bahasa Inggrisnya luar biasa. Bahkan dari first grade ya. Jadi dari first grade
sampai 5th grade itu kalau bisa dibilang rata kemampuannya bagus semuanya bahasa Inggris. Nah itu yang saya lihat ya. Terus yang kedua, mereka berani nyoba challenge yang bahkan mungkin nggak terpikir sama mereka. Karena saya suruh apa? Saya suruh mereka interview saya, bahkan yang saya bingung, mereka bisa nanya lebih dari 3 pertanyaan loh. Itu nggak saya drive, nggak ada gurunya yang ngedrive, dan itu anak-anak yang masih di bawah kelas 5. Itu menurut saya menarik banget, dan saya lihat sih kalau kayak gini caranya, ini teman-teman ini, adik-adik ini, ya punya masa depan yang luar biasa dengan mungkin tidak hanya kerja di Indonesia ya, atau usaha di Indonesia, tapi bisa sampai ke luar negeri, dan itu harapannya gede sekali. Lalu mungkin boleh yang terakhir kasih tips kepada teman-teman, mungkin nanti ada yang sudah besar mau jadi presenter kayak Mr. Joy yang tertarik dengan bidang jurnalistik ini, mungkin boleh dikasih tipsnya. Nah tipsnya ya teman-teman, kalau dilihat semuanya tuh antusias, itu udah benar ya, berani, have the courage ya, have the guts gitu, berani ke depan, step forward, nyampein sesuatu, walaupun ada yang sempat bilang aku takut om gitu, sempet tuh ada tuh yang ngebisikin ya, ngomong aku takut om, udah nggak apa-apa kan ada om di sini, tapi dia berani maju, nah, itu penting ya, confidence, guts. Dan kemudian apa, luasin wawasan yang misalnya pengen jadi news anchor, pengen jadi presenter di depan, atau jadi influencer misalnya kayak gitu, lihat cara mereka berbicara di layar itu kayak gimana, bagaimana mereka bisa mempengaruhi publik dengan mempengaruhi orang-orang. Supaya dengerin kita, ada beberapa anak-anak yang hari ini dia konstan bikin terus video nih, sambil mungkin ya sama orang tuanya kolaps lah, sama temennya gitu. Dari awalnya biasa-biasa aja, lama-lama terus. Kenapa? Practice makes perfect. Oke, berarti harus rajin berlatih ya teman-teman ya. Mau apapun tantangannya, yang penting kita lakuin aja, mau belajar. Oke? Siap. Oke, terima kasih Mr. Jai sekali lagi atas waktunya. Sampai jumpa lagi. Semoga ada kesempatan untuk kembali lagi. Insya Allah. Oke, thank you. Bye-bye.